Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan ini yang sebelumnya pada part yang pertama dan part yang kedua kita sudah selesaikan pembahasan tentang formulir 1721A1. Adapun pada part yang ketiga ini kita akan membahas terkait dengan formulir SPT tahunan orang pribadi 1770 SS, di mana pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu 1721A1. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya ingin pastikan bahwa saudara semua sudah memahami dan telah mengetahui serta sudah menguasai cara pengisian formulir 1721A1. Sehingga pada pembahasan ini saya tidak akan menjelaskan lagi terkait dengan formulir 1721A1 ini karena memang pembahasannya sudah selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Kasus yang akan dibahas tentu saja kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan formulir 1721A1 ini ada 4 kasus yang telah kita selesaikan. Berhubung formulir 1721A1 ini kelanjutannya adalah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Maka akan ada 4 kasus juga yang akan kita bahas. Untuk kasus yang pertama ini, kondisi penghasilan bruto Tuan Abdurrahman sebesar 50 juta rupiah. Saudara sekalian, ini adalah formulir 1721A1 yang telah selesai pembahasannya dan kita lanjutkan untuk membuat atau melakukan pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Pertama, saya tampilkan dulu formulirnya secara lengkap untuk 1770 SS ini. Ini yang akan kita isi hanya 1 halaman saja. Kemudian bagian atas di sini diisi tahun pajaknya sesuai dengan informasi yang diberikan dalam soal. Berhubung pada kasus yang kita bahas untuk Tuan Abdurrahman, soal menyediakan data penghasilan Tuan Abdurrahman di tahun 2020, yang itu berarti SPT tahunan yang dibuat adalah untuk tahun 2020. Oleh karena itu di sini diisi sesuai dengan tahun pajaknya, yaitu tahun 2020. Selanjutnya, untuk bagian yang ini dikosongkan karena bukan pembetulan, jadi yang ini dikosongkan saja dan kita akan langsung mengisi NPWP dan nama wajib pajak. Terkait dengan definisi NPWP dan apa yang dimaksud dengan wajib pajak, pada kesempatan ini tidak dijelaskan lagi karena sudah diuraikan pada video sebelumnya apa yang dimaksud NPWP dan apa yang dimaksud wajib pajak. Selanjutnya untuk pengisiannya ini langsung saja diisi NPWP Tuan Abdurrahman dan nama wajib pajak yang dalam hal ini Abdurrahman. Ini pengisian ini sama dengan pengisian atau data yang tersedia di formulir 1721A1 yang ini. Jadi NPWP ini yang dipindahkan dan nama yang ini juga yang dipindahkan ke SPT tahunan. Karena yang membuat SPT tahunan ini adalah masing-masing karyawan yang dalam hal ini saudara sekalian berperan sebagai Tuan Abdurrahman yang berkewajiban untuk
mengisi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Seperti itu. Jadi sekali lagi Anda seolah-olah saat ini sebagai Tuan Abdurrahman yang berkewajiban untuk melaporkan pajak penghasilannya atau penghasilannya selama tahun 2020. Pada bagian A ini, yang dimaksud bagian A adalah yang warna kuning ini. Maka pada bagian A ini angka 1 diisi penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang diperoleh selama tahun pajak yang dilaporkan. Yang dalam hal ini sesuai data yang ada di soal yaitu tahun 2020. Maka angka 56 juta ini diperoleh dari angka yang tertera di formulir 1721A1 yaitu sebesar 56 juta rupiah. Yang ini. Jadi angka inilah yang dipindahkan. Sebesar 56 juta rupiah dipindahkan ke sini. Karena inilah yang disebut dengan penghasilan kotor. Kecuali Tuan Abdurrahman ini bekerja di beberapa perusahaan. Jika Tuan Abdurrahman ini bekerja di 2 atau 3 perusahaan, maka nilai yang dimasukkan di sini adalah jumlah dari penghasilan bruto dari beberapa perusahaan. Baik, selanjutnya saudara sekalian, saya anggap Anda sudah mengetahui cara pengisian atau dari mana angka ini diperoleh sebesar 56 juta rupiah. Berikutnya yang akan kita isi bagian A angka 2 yang ini. Maka di sini diisi sebesar 1.500.000 rupiah. Angka 1.500.000 rupiah ini diperoleh dari angka yang ada di sini. Di posisi pengurang yang warna kuning ini. Angka inilah yang dipindahkan di SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. Sekali lagi, formulir ini namanya formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Baik, berhubung Anda sudah mengetahui cara pengisian untuk bagian A angka 2 ini sebesar Rp1.500.000, sudah tahu dari mana angkanya diperoleh. Selanjutnya, yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Definisi penghasilan tidak kena pajak, saya juga tidak akan jelaskan pada video ini, karena sudah saya jelaskan dan uraikan secara lengkap pada video sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan soal yang kita bahas, Tuan Abdurrahman ini statusnya TK 0. Maka jika TK 0, penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta rupiah. Cara untuk mengetahui ini bisa dilihat di formulir 1721A1 yang di sini. Sebesar 54 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajak. Inilah angka yang dipindahkan ke sini. TK 0 ini harus sama dengan yang ada di formulir 1721A1. Ini TK 0. Pastikan posisi ini sama dengan yang di sini.